busi yang lama ini tidak ada resistornya 0 ohm. Saya ganti yang aslinya, harusnya BKR 7ES, tapi karena nggak nemu, ada yang paling dekat BKR 6E. BPR ya aslinya ya, tapi ini adanya BKR 6. Yang penting ada resistornya dan drat ulirnya masih sama. Setel celahnya di 1 mili. Oke, sudah terpasang busi baru, koil sudah, kabel sudah, konektornya sudah, tinggal tes hidup lagi. Masih belum saya pasang airflow sensornya. Saya coba start dulu. Belum hidup, tapi ada tanda-tanda hidup. Oke, ternyata mesin masih belum hidup setelah pengapian beres. Mau saya cek lanjut ke bagian bensin. Jadi paling gampang dulu cek di sini apakah bensinnya naik sampai sini. Nah, bensin ternyata sampai di sini. Saya lepas, ada keluar rembes bensin, berarti di dalam sini ada bensinnya ya. Jadi saya putuskan melewatkan dulu untuk pengecekan bagian bensin, karena ketika saya buka ini fuse box, saya cek sekring-sekringnya, ada sekring yang putus. Ini udah di jumper bawahnya. Yang aslinya tadi di sini 40 ampere, dan sekring ini menghubungkan langsung dengan MPI relay. Ya, aslinya masuk ke injeksi juga, ke ECU nya juga, tapi kemungkinan ECU sudah di jumper. Kemudian ini jalur 80 ampere untuk pengisian juga putus ya, ada yang konslet ini. Dan ternyata saya cek di sini, ini udah di jumper untuk pengisiannya ya, pengisiannya sudah di jumper ya, kemungkinan karena ada yang terbakar di bawahnya. Dan memang benar ini ada yang ya short di sini, konslet di sini, jadi ini banyak kabel meleleh dan harus saya rapikan dulu, karena di sini juga ada sensornya yang berkaitan dengan kabel positif ini sensor power steering. Oke, rapikan kabel dulu. Ini ada kabel yang nggak kepake juga, akan saya buang semua. Ini kabel-kabel yang modifikasi atau modifan ya, ini akan saya lepas, ini buang. Ini kayaknya yang masuk ke ECU, ini apa nih, buang, masuk ke bawah karpet. Tadi sudah ada satu lagi kebuang, ini masih satu nyambung ke belakang, entah kemana. Ini sambungannya, kabelnya banyak, sudah tak buang. Ini kabel yang dari alternator banyak yang konslet. Ini kemungkinan ya kelemahannya di dangan ya, lancer. Dangan ini posisi ini dekat sekali dengan puli power steering, dan bawahnya puli alternator. Kadang kalau apa ya, kunciannya, kancingannya di sini ada yang lepas untuk kabel ini, kabel geser dan nyentuh ke puli ini. Kalau udah nyentuh ini nanti kadang konslet. Jadi contohnya seperti ini. Kalau curiga saya ini kenapa bisa gosong ya, karena nyentuh ke pulinya antara alternator atau pompa power steering. Kabel yang tadi ini terbakar sudah dirapikan, jumpernya saya buang. Sekring yang putus 80 ampere sementara saya jumper dulu, karena nyari toko terdekat belum ada, belum nemu. Dan ya, setelah ini saya coba hidupkan lagi dengan kabel-kabel yang sudah dikuatkan dan dirapikan. Tes kontak. Belum mau hidup. Belum mau hidup. Ternyata ECT nya
ya engine coolant temperatur sensor ini juga bermasalah, jadi harus diganti. Ini harusnya ketika kondisi mesin dingin hambatannya sekitar 2 kilo ohm. ECT ini juga berpengaruh terhadap bensin ya, jadi banyaknya bensin yang disemprotkan ini juga dikalkulasikan, dihitung berdasar temperatur mesin. Kalau masih dingin ya bensinnya akan lebih banyak, kalau sudah panas temperaturnya disemprotkannya lebih sedikit. Ini ECT yang rusak, ini saya beli lagi copotan. Ini kalau diukur ada hambatannya sekitar 2 kilo ohm. Ya, sekitar 2 kilo ohm. Sedangkan ini yang terpasang di mobil sebelumnya diukur enggak gerak. Coba lagi tes start dengan ECT yang normal. Masih belum hidup. Jadi saya cek sekalian posisi top timing, atas pas, bawah. Ini ya harus buka covernya dulu. Ini geser yang atas, ini dipaskan, yang bawah jadi geser. Kalau bawah dipaskan, atasnya geser. Ya, posisi timing sebelumnya yang atas nggak pas, bawah nggak pas, sudah diatur ulang. Dan untuk bensin masih belum diotak-atik, masih yang kemarin. Dan sekarang dengan posisi timing yang baru, coba di start dulu. Masih belum hidup, cuma sudah ada tanda-tanda lebih baik ya, sudah gruk mau nggak mau hidup. Setelah ini berarti timing sudah pas. Lanjutkan ke kuras tangki, coba cek bensinnya, kualitasnya, kemudian nanti kuras juga, bersihkan injektornya, filternya bensin, dan terakhir nanti tes injektor. Saya lanjutkan ke cek tekanan pompa bensin. Kalau yang bagus memang harus pakai alat, jadi bisa akurat berapa tekanannya, keluar berapa PSI. Tapi kalau nggak pakai alat, bisa ya dicek langsung di tekanannya ada atau tidak. Jadi ini di sini ada cek untuk ngecek tekanan jalur ke pompa bensin. Cukup dikasih positif di sini, nanti pompa bensin akan hidup. Sudah diisi tekanannya, jadi harusnya di pipa ini sampai filter sampai ke bawah ada pompa bensin itu harus ada tekanannya ya. Nah kalau nggak ada tekanannya, ke injektor juga akan lemah keluarnya. Nah untuk tahu, saya cukup kendorkan dikit dari sini ya, untuk tahu saya cukup kendorkan dikit dari ini filternya bensin. Nanti saya kendorkan pelan-pelan ya, kabel min aki harus saya lepas dulu biar tidak ya terjadi percikan, sangat berbahaya. Ini kendorkan pelan-pelan, kalau dia nyemprot dret gitu ya, ada atau rembesan yang kuat, tekanan yang kuat, nanti akan nyembur dikit dret gitu ya. Nah itu tandanya ada tekanan, tapi kalau tidak ada tekanannya dia nggak akan nyembur ya. Jadi saya coba lepas pelan-pelan, ini saya kendorkan pelan-pelan, nanti keluar semburan bensin atau tidak. Yap, ada. Jadi tekanannya masih ada, tapi tekanannya tidak begitu kuat. Baik, untuk tekanan pompa bensinnya ada, cuma untuk tekanannya kuat sesuai standar
belum bisa diketahui karena belum ada alat untuk ngecek tekanan pompa bensin. Dan ini saya lanjutkan dulu ke yang mudah dulu saja, yaitu pas ya injektor, semua injektor bersihkan kemudian dites langsung. Bersihkan juga ini fuel pressure regulator tekanan bensin. Ini juga bikin penyebab ya masalah di injektor nantinya ya. Kalau ini mampet ya, tekanannya terlalu tinggi ya, kemudian nanti akan merusak ya, seperti pompa bensin, kemudian injektor seal-sealnya akan rembes dan lain sebagainya. Ini kalau mampet. Tapi kalau ini atau buka terus nggak mau mampet ya, nggak mau bisa ngatur regulator ya tekanannya, nanti tekanannya akan drop ya. Jadi coba saya bersihkan carbo cleaner. Bersihkan sekalian throttle body dan servonya. Ini servonya nih hitam sekali, banyak kotorannya. Kemudian throttle body ya, ini juga kotor. Baik, ini sudah dibersihkan injektornya, kemudian di relnya ini sudah dibersihkan, full pressure regulator dibersihkan, filternya bensin juga. Nah, kemudian ini mau saya tes di injektor ini apakah mau nyemburkan bensin. Jadi caranya ini saya lepas sensor kruk Asdenoken-nya, jadi ini jadi satu, punyanya Lancer dan Gun Eterna yang GTI ya. Lancer GTI itu juga sensor kruk Asdenoken jadi satu di sini. Jadi ini saya simulasikan nanti diputar dengan cepat gini ya. Pengapian harus saya cabut dulu. Nah, kemudian nanti didengarkan dari ini. Kalau ada suara cik 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 ya gitu, berarti injektornya berfungsi ya. Tapi kalau nggak ada suara, berarti injektor tidak nyembur dan ada masalah antaranya di sensor cam crank angle ini atau di ECU-nya. Tes dulu, cabut, jangan lupa cabut di pengapian koilnya. Oke, putar dengan cepat. Ya, ada suara tik 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 tik. Yap. Injektor masih berfungsi. Baik, pengapian ada, injektor ada. Ya, sekarang mau saya coba lagi dulu hidupkan, pasang hidupkan lagi. Kalau nggak hidup, terakhir cek kompresinya. Oke, setelah pengapian dicek ya, ada apinya, bensin dicek ada ya keluar bensinnya, walaupun mungkin nggak tahu ya akurasi dari semprotannya bensin. Kemudian ECT juga sudah diganti, sudah berfungsi. Kemudian throttle positioner sensor, ini GPS nya juga masih berfungsi. Kemudian resistor ini sudah di setting 2,5 volt. Kemudian hidroliknya tensioner, auto tensioner hidrolik ini ya sudah diganti juga yang baru, timing sudah pas. Dan terakhir kompresi dicek juga ada, tapi mesin belum hidup. Nah, berarti yang kemungkinan terakhir, opsi terakhir dari penyebab ini tidak hidup adalah dari permasalahan dari ECU ya, karena ECU masih bingung
Kapan ya, mungkin Eju salah dalam memberikan perintah injektor dan timing pengapian untuk ya masukkan bensin seberapa, jumlahnya seberapa. Bisa jadi terlalu sedikit atau terlalu banyak ya. Nah, opsinya antara beli baru, beli copotan, atau ini di servis, atau di upgrade sekalian ganti Eju yang Speeduino atau stand alone yang lain ya, Eju yang lain bisa juga. Nah, saya coba cari yang opsi paling murah dulu ya, jadi bisa di servis. Nah, yang sering servis ini ada, alhamdulillah dekat orangnya ya, Mas Anang dari Solo, yang sudah sering nangani Lancer dan Gan, Eterna, Hyundai Elantra ya, karena mesinnya masih sama. Dia bisa menghidupkan mobil yang ya Eju yang mati, rusak ya, bisa diservis ya. Nanti coba pakai Eju yang lain, Mas Anang punya Eju yang lain juga ya. Nanti kalau hidup berarti memang Ejunya ini bermasalah, dia harus diservis.